Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bengka Agustin akan menjelaskan tentang termodinamika dengan guru pembimbing Ustadz Aryan Trianov Solistio, SSI. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Namun, perpindahan energi ini memiliki perbedaan, yaitu energi berpindah dalam bentuk kalor ketika terjadi perbedaan temperatur. Sedangkan perpindahan dalam bentuk usaha atau kerja tidak tergantung pada perbedaan temperatur. Jadi, secara singkat dapat dikatakan termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu diketahui. Yang pertama sistem dan yang kedua lingkungan. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Kita masuk ke hukum 1 termodinamika. Pada saat kalian memasak air tanpa kalian sadari, berarti kalian sudah mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum 1 termodinamika. Nah, ketika kalian memasak air, berarti air yang berada di dalam teko yang kita amati itu disebut sebagai sistem. Dan pemanas yang kalian gunakan, kemudian suhu dapur, itu bisa dinyatakan sebagai lingkungan. Dan pada saat kalian memasak air, artinya kalian menambahkan energi kalor terhadap air atau sistem. Beberapa saat kemudian, air menjadi matang. Nah, menurut ilmu termodinamika, berarti energi dalam air tersebut meningkat. Kalau kalian perhatikan, tutup teko juga bergerak-gerak. Nah, dalam ilmu termodinamika, air tersebut melakukan usaha. Inilah yang disebut hukum 1 termodinamika. Secara matematis, hukum 1 termodinamika dapat dituliskan Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q adalah kalor yang satuannya adalah kalori. Kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, di mana setiap benda atau materi memiliki energi dalam, dan W adalah usaha. Teman-teman, rumus hukum 1 termodinamika ini dapat diartikan bahwa kalor yang dihasilkan itu berasal dari usaha dan perubahan energi dalam. Secara matematis, kalor yang dihasilkan harus sama dengan perubahan energi dalam dan usaha. Jadi misalnya, Q nilainya 200 Joule, maka delta U tambah W jumlahnya juga harus sama. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan persamaan ini, yaitu penggunaan tanda positif dan tanda negatif. Q bertanda positif ketika kalor kalian berikan ke sistem atau sistem menerima kalor, dan Q bertanda negatif ketika sistem melepas kalor. Kemudian, W bertanda positif ketika sistem melakukan usaha, dan W bernilai negatif ketika sistem menerima usaha. Dan yang terakhir, delta U atau energi dapat bertanda positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah, dan delta U bernilai negatif, artinya energi dalam sistem berkurang. Agar lebih paham, coba kita lihat soal berikut ini. Jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebanyak 600 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah option A, naik 600 Joule, B, turun 600 Joule, C, naik 660 Joule, D, turun 660 Joule, E, naik 900 Joule. Jika kalor sebesar 300 kalori bernilai negatif karena kalor dikeluarkan dari sistem, kemudian satuan kalori ini perlu terlebih dahulu diubah ke Joule, karena option jawabannya semuanya menggunakan satuan Joule. Dari soal, kita memperoleh data bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, sehingga kalor sebesar 300 kalori ini setara dengan 300 dikali 4,2 menghasilkan 1260 Joule bertanda negatif. Kemudian, dari soal juga diketahui usaha atau W 600 Joule bertanda negatif, karena usaha dilakukan pada sistem atau sistem menerima usaha. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa perubahan energi dalamnya, atau delta U. Nah, kita menggunakan rumus hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W.
dari perhitungan tadi, hingga Q sama dengan delta U ditambah W itu adalah min 1260 sama dengan delta U dikurang 600, delta U sama dengan min 1260 ditambah 600, sehingga diperoleh energi dalamnya atau delta U 660 Joule. Demikianlah penjelasan saya tentang termodinamika, khususnya hukum 1 termodinamika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.